Salam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dibuka, anak-anak. Alam. Jadi sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ini Ibu share screen dulu ya. Sebelumnya udah terlihat lah apa yang Ibu share. Halo, Pada kelihatan boy. masih belum kah? Nggih. Kalau ini masih? Ya, sudah. Sudah. Nggih. Oke, Ibu mulai ya. Untuk hari ini kita akan belajar kimia. Nih, kimianya kita belajar untuk kelas 10 MIPA 2. Untuk guru mata pelajarannya sendiri yaitu Bapak Rusdiansah SPD. Dan untuk Ibu sendiri yaitu Siti Nurlaili Hikmah. Langsung saja, pertama kita belajar tentang ikatan kovalen polar dan non-polar. Sebelumnya, kalian pernah lihat nggak ada campuran hujan sama minyak itu yang nggak bisa menyatu kayak air dan minyak gitu? Sebelumnya udah pernah lihat nggak kayak peristiwa kayak gitu? Pernah, Bu. Nah, itu bisa dilihat gambarnya. Itu kalau contoh yang dari Ibu, itu ada yang dari aspal tuh, kena oli tuh. Ada air hujan kan, nggak bisa nyatu, jadinya warnanya kayak gitu. Nah, di sini pernah nggak kalian kayak bertanya-tanya kenapa itu air dan minyak itu nggak bisa nyatu? Pernah nggak? Atau kalian tahu alasannya kenapa air dan minyak itu nggak bisa nyatu? Nah, di sini pasti muncul pertanyaan kenapa air dan minyak itu tidak bisa menyatu jika bercampur. Di sini Ibu kasih alasannya itu karena air dan minyak itu merupakan suatu senyawa yang memiliki polaritas atau sifat kepolaran yang berbeda. Di mana untuk senyawa air itu merupakan senyawa polar, sedangkan untuk minyak itu merupakan contoh dari senyawa nonpolar. Jadi kita hari ini akan membahas yang polar sama nonpolar ya. Nah, untuk senyawa polar itu terbentuk dari ikatan kimia yang udah pernah kita pelajari, itu yang kemarin-kemarin itu ikatan kimia. Di sini senyawa polar itu terbentuk dari ikatan kovalen polar, sedangkan untuk senyawa nonpolar itu terbentuk dari ikatan kovalen nonpolar. Untuk ikatan kovalen polar dan nonpolar ini dibedakan berdasarkan polaritas atau kepolaran ikatan. Kepolaran ini merupakan potensi suatu senyawa untuk membentuk sebuah kutub pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatifan. Kemarin udah ada sebagian paham atau ada yang belum paham tentang keelektronegatifan? Pernah dengar nggak keelektronegatifan pas belajar ikatan kimia kemarin? Belum. Nah, ini yang jawab belum, ini pasti nggak ada buka materi yang Ibu bagikan kan? Kemarin waktu Ibu bagikan itu materinya ada membahas tentang yang keelektronegatifan. Nah, untuk ikatan kovalen polar itu keelektronegatifannya itu relatif besar. Dan sedangkan untuk kovalen yang nonpolar itu keelektronegatifannya itu kecil. Bu, izin.
Ya, Anu ja, Ismi kada bisa masuk jar, izin kawalah ja. izin kada bisa masuk. Maksudnya ada halangan kayak itu kah? Bentar. Kalau misalnya nggak bisa, ntar ada aja Ibu sharekan video. Video yang ini kan direkam nih. Oke, Bu lanjut ya. Terus pada ke Ini ada gambar. kawa masuk Isminya boy. Kenapa? Isminya kada kawa masuk ja. Di sini Iya masuk ya. kada bisa. Kada bisa masuk. Eh, Tunggulah. Kira Ya, ini udah ada di admit kah? udah dari tadi yang masuk kayak admin. Tapi yang Ismi itu memang belum ada dari tadi masuk. Oh, paling jaringan untuk ISMI itulah. oh Oke, ini. Bu lanjut dulu ya. Ini ada sebuah gambar nih, Ibu ambil contohnya bentuk molekul asam klorida atau HCl sama bentuk molekul diklorin. Nah, di sini ada perbedaannya terdapat pada bentuknya ini. Untuk di sebelah kiri, bentuk molekul asam klorida itu termasuk ikatan kovalen polar. Alasannya kenapa? Karena asam klorida ini untuk pasangan elektron ikatan yaitu Pn Oh. Ini yang bulan. dari hidrogen ini lebih cenderung tertarik ke Cl, ke klorida. Makanya di bagian sebelah sini lebih Yang besar pertama. bentuknya dibandingkan sebelah Oh, sini. yang pakai dikirim tuh kena. Karena klorida ini memiliki keelektronegatifan yang lebih besar daripada Kalau titip sama bapaknya. hidrogen. Di Sini bapaknya kenal. Ayam dia. kita di sini kita nih lihat nilainya itu yang dari elektronegatifan ya. Dilihat dari keelektronegatifan. Bentuk molekul yang mengutuk pada Cl ini dalam arti kata menjadi tidak simetris atau asimetris. Ini bukan tidak simetris ya. Sedangkan untuk bentuk molekul dari diklorin itu klorida memiliki keelektronegatifan yang sama-sama kuat. Jadi bentuknya sama-sama kuat sehingga dianggap keelektronegatifannya itu bernilai 0 dan bentuknya itu menjadi simetris. Untuk simetris itu termasuk ikatan kovalen nonpolar dan untuk tidak simetris itu termasuk ikatan kovalen polar. Katakanlah. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Ibu lanjutkan ke ciri-ciri ikatan kovalen polar dan non-polar. Untuk senyawa kovalen pada ikatan kovalen polar itu memiliki karakteristik yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan untuk kovalen non-polar itu tidak dapat menghantarkan listrik. Senyawa kovalen yang baik maupun polar senyawa kovalen baik polar maupun polar berupa molekul diatom atau diatom dan molekul poliatom. Diatom di sini atomnya terdiri dari 2 atom. Untuk molekul poliatom itu lebih dari 2, artinya banyak. Nah, dia tuh Nah, di sini ada ciri-ciri ikatannya lagi. Ciri-ciri ikatan kovalen polar dan nonpolar pada molekul diatom. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi bahwa molekul diatom itu terdiri dari 2 atom dan kepolarannya itu ditentukan oleh keelektronegativitas. 2 atom yang elektronegativitasnya tidak sama, maka daya tarik elektronnya ke arah atom yang elektronegativitasnya lebih besar. Contohnya asam klorida tadi, dia lebih tertarik ke klorida daripada hidrogen. Ini bulan.